Halo Mas Bro, kembali lagi di channel Sniper Pro sekali. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke Mas Bro, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sepeda full suspensi ya. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas rekomendasi sepeda full sus di bawah 5 jutaan. Yang videonya ada di channel saya tentunya. Dan sekarang saya akan coba membahas lagi sepeda full sus yang harganya di bawah 10 juta Mas Bro. Oke Mas Bro, penasaran seperti apa? Simak terus videonya. Yang pertama ada Polygon Siskiyou D5 wheelset 27,5 dibanderol dengan harga Rp8.500.000 Mas Bro. Untuk warnanya tersedia dalam dua versi. Yang pertama adalah biru hitam dan yang kedua adalah oranye hitam. Untuk spesifikasi lengkapnya, Siskiyou D5 ini dibekali dengan frame alloy XC, tentunya 27,5, sudah taper ya. Kemudian forknya menggunakan SR Santur XCM, hydraulic lockout, travel 120 mm. Kemudian di bagian rear shocknya menggunakan SR Santur Radion, lockout air. Kemudian di beberapa bagian seperti stem, handlebar, kemudian saddle dan seat post menggunakan produk dari NTT ya. Di bagian RD-nya sudah menggunakan Shimano Alivio M4000 9 speed, dan di shifternya sama menggunakan Shimano Alivio juga M4000 namun 2 speed. Bottom bracketnya menggunakan Shimano BSA 3DIT. Di bagian cranknya menggunakan crank alloy crankset. Ini dual chainring ya, 22T sampai 36T. Kemudian di pedalnya menggunakan alloy flat pedal. Brake setnya menggunakan Shimano BR M201 hydraulic disc brake. Wheel setnya menggunakan alloy double wall rims 27,5 with alloy hub. Kemudian di bagian bannya menggunakan NTT Spiderbite 27,5 kali 2,25. Nah, untuk beratnya ada di kisaran 14,8 kg Mas Bro. Itu untuk size M ya. Nah, gimana Mas Bro? Keren nggak Siskiyou D5 ini? Pastinya keren ya. Polygon semakin di depan. Next. Yang kedua adalah United Epsilon T1. Ini ukuran wheelsetnya 29R ya, atau 29 in. Dibanderol dengan harga sekitar Rp9.750.000. Dan United Epsilon T1 ini tersedia dalam satu varian warna saja ya, yaitu biru tua dan dibalut dengan sedikit sentuhan biru muda dan ada aksen warna oranye ya di atas frame. Untuk spesifikasinya, framenya menggunakan frame alloy full sus Boost TA, kemudian forknya menggunakan Santur XCR Boost TA travel 100 mm. Di bagian handlebar menggunakan handlebar berbahan alloy, handstemnya juga sudah alloy oversize. Kemudian di bagian rear shocknya menggunakan Santur Raiden 190 x 51 mm. Di bagian seat postnya menggunakan seat post alloy. Di bagian RD-nya menggunakan Shimano Alivio RD M4000. Ini udah shadow, kemudian 9 speed. Shifternya menggunakan Shimano Altus M2000 9 speed. Kemudian chainringnya ini menggunakan single chainring ya, dengan 34T narrow weight. Brake setnya sudah hidrolik, Shimano hydraulic disc brake. Kemudian wheel setnya menggunakan wheel set Nautilus ya, bearing hub.
slave joint. Dan bannya menggunakan ban Maxxis Forecaster 29 in kali 2,35 in. Ini bannya sudah sangat lebar ya. Jadi siap untuk melahap jalan yang makadam. Kemudian tersedia dalam satu ukuran size saja, yaitu 17 in. Yang saya suka dari United Epsilon T1 ini geometri frame-nya ya. Frame atasnya itu top tube-nya agak melengkung ke seat post. Dan kalau dilihat secara keseluruhan keren sih ini Mas Bro. Worth it lah kalau untuk mejeng dan dipakai tentunya. Yang ketiga ada Trail Verven Travel 140 Elite 27,5 inci, dibanderol dengan harga sekitar 8,8 juta rupiah Mas Bro. Nah, Trail seri Verven ini merupakan seri Verven tertinggi ya, dengan harga paling mahal dan tentunya spek yang paling tinggi pula. Perlu sobat ketahui bahwa Trail Verven ini ada 6 varian ya. Yang terbawah itu 4,7 juta dan yang paling atas adalah yang ini, Verven Travel 140 Elite dengan harga 8,8 juta. Nah, untuk speknya, frame-nya menggunakan Quadlink 4-bar suspension system. Kemudian di bagian fork-nya menggunakan fork RST Alpha MLC Travel 140 mm boost quick release. Kemudian rear shock-nya menggunakan DNM Aoi 38RC. Kemudian di bagian rear derailleur-nya atau RD-nya menggunakan Shimano Deore RD 6000 10 speed. Shifter-nya juga Deore juga. Kemudian menggunakan single chainring ya. Sprocket-nya menggunakan sprocket Sunrise 11 sampai 46T 10 speed. Ini udah bisa buat nanjak pohon kelapa nih Mas Bro. Kemudian seat post-nya alloy. Rimnya menggunakan alloy double wall 27,5. Bannya menggunakan ban Kenda Honey Badger 27,5 kali 2,2 in. Kemudian brake setnya menggunakan Shimano Hydraulic MT201. Cranksetnya menggunakan Trail Charm TT 32T 170 mm boost. Nah, dari yang paling unik dari Trail ini biasanya sudah dapat bonus chainstay protector ya. Biasanya ada logo Trailnya dan tulisan Trailnya tentunya. Untuk warna di Trail ini hanya tersedia satu warna di tiap-tiap variannya. Kebetulan di varian tertinggi ini menggunakan warna matte black grey. Ini keren sih warnanya, udah asik. Yang keempat ada Trail 27,5 Ricochet Travel 120 AL 3.0, dibanderol dengan harga sekitar 9.750.000 rupiahan. Nah, untuk versi varian Ricochet ini tersedia dalam 14 varian ya Mas Bro. Namun yang harganya di bawah 10 juta dan yang paling mendekati 10 juta adalah yang seri ini, Ricochet Travel 120 AL 3.0 27,5. Dan warnanya hanya warna hijau ya Mas Bro. Jadi kalau misal Mas Bro kurang suka warna hijau, ya upgrade lagi ke yang seri atasnya atau seri bawahnya. Untuk Ricochet T120 AL3 ini, frame-nya menggunakan frame multilink main pivot suspension system with Bosch quick release. Kemudian di bagian fork-nya menggunakan Santur XCR lockout ribbon air travel 120 mm tentunya. Kemudian di bagian rear shock-nya menggunakan Santur Raiden lockout. Di bagian RD-nya menggunakan Shimano Deore M6000 10 speed. Shifternya juga sama, Deore M6000 10 speed. Kemudian crankset kesetnya atau sprocketnya menggunakan Grid Dub 11 sampai 46T 10 speed. Kemudian cranksetnya single chainring tentunya menggunakan Trail Charm Boost 32T. Brake setnya sudah hidrolik Shimano Hydraulic MT200. Kemudian bannya menggunakan ban Swalby Smart Sum 27,5 kali 2,25 inci. Rimnya menggunakan grid double wall 27,5.
Nah, tentunya mendapat chainstay protector yang berlogo trail juga ya Mas Bro. Keren nggak Ricoh C120 AL3 ini? Pasti keren lah ya. Yang kelima ada Pacific Fluxus 3.0 27,5 dibanderol dengan harga kurang lebih 8,7 jutaan Mas Bro. Untuk varian warna, Pacific tidak main-main Mas Bro. Ada 4 sekaligus pilihan varian warna. Yang pertama adalah oranye, abu-abu, hitam hijau, dan hitam merah. Untuk spesifikasinya, yang pertama tersedia hanya dalam size 17 in. Kemudian framenya menggunakan frame alloy MTB XG full sus 27,5. Forknya menggunakan Santur XCM travel 120 hydraulic lockout. Dan rear shocknya menggunakan Santur Raiden lockout. Di bagian RD-nya menggunakan Shimano Deore M610 10 speed. Dan di FD-nya menggunakan Shimano Deore M6020 direct mount set swing. Dan shifternya menggunakan Shimano Deore M6000 2x10 speed. Di bagian kesetnya atau sprocketnya menggunakan Shimano CSHGS 501 11-36T. Kemudian dari sistem pengeremannya menggunakan Shimano MT200 hydraulic disc brake. Nah, cranksetnya sudah hollow ya, menggunakan Shimano MT500 26-36T. Kemudian rimnya menggunakan double wall Pacific STR. Bannya menggunakan CST Patrol 27,5 kali 2,4. Ini sangat besar ya. Nah, bagaimana Mas Bro mengenai sepeda Pacific Fluxus 3.0 ini? Pasti mirip ya dengan semboyannya. Pacific memang beda. Nah, itulah tadi kelima rangkuman sepeda Fluxus di bawah 10 juta. Kalau disuruh memilih, saya kan lebih cenderung memilih Trail Verven Travel 140 Elite 27,5 karena dari segi harga oke dan segi spesifikasinya juga sudah oke. Mungkin sekian saja video kali ini Mas Bro. Salam Sniper Pro sekali.